Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu 7 September 2025, pukul 10 pagi di halaman Basilika Santo Petrus, Paus Leo ke-14 memimpin perayaan Ekaristi dan ritus kanonisasi Beato Pier Giorgio Frassati dan juga Beato Carlo Acutis. Berikut ini saya bagikan homili beliau. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar sebuah pertanyaan. Tuhan, siapa yang dapat mengenal kehendak-Mu jika Engkau tidak memberinya kebijaksanaan dan dari atas tidak mengutus Roh Kudus-Mu? Kutipan tersebut kita dengar setelah dua beato muda, Pier Giorgio Frassati dan Carlo Acutis dinyatakan sebagai santo. Dan ini sungguh merupakan penyelenggaraan ilahi. Pertanyaan yang terdapat dalam kitab kebijaksanaan tersebut memang diarahkan kepada seorang muda seperti mereka, yakni Raja Salomo. Setelah kematian Daud ayahnya, ia menyadari memiliki begitu banyak hal: kuasa, kekayaan, kesehatan, masa muda, keindahan, kerajaan. Tetapi justru kelimpahan besar tersebut membuat hatinya bertanya, apa yang harus kulakukan supaya semuanya itu tidak sia-sia? Dan ia mengerti bahwa satu-satunya jalan untuk menemukan jawaban adalah dengan meminta kepada Allah anugerah yang lebih besar, kebijaksanaannya, untuk mengenal rencananya dan menaatinya dengan setia. Ia menyadari bahwa hanya dengan itu, segala sesuatu akan menemukan tempatnya dalam rencana agung Tuhan. Ya, sebab risiko terbesar dalam hidup adalah menyia-nyiakannya di luar rencana Allah. Dalam Injil, Yesus juga berbicara kepada kita tentang suatu rencana yang harus diikuti sepenuh hati. Ia berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan lagi, demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Artinya, ia memanggil kita untuk terjun tanpa ragu ke dalam petualangan yang ia tawarkan, dengan akal budi dan kekuatan yang berasal dari Roh-Nya, yang dapat kita terima sejauh kita melepaskan diri dari kelekatan pada diri sendiri, pada barang, dan pada gagasan kita, agar dapat mendengarkan sabdanya. Sepanjang sejarah, banyak kaum muda yang harus menghadapi persimpangan jalan hidup ini. Mari kita renungkan kehidupan Santo Fransiskus dari Assisi. Seperti Salomo, ia pun muda dan kaya, haus akan kemuliaan dan nama besar. Karena itu ia berangkat ke medan perang, berharap diangkat menjadi kesatria dan mendapat kehormatan. Tetapi Yesus menampakkan diri kepadanya di jalan dan membuatnya merenung tentang apa yang sedang ia lakukan. Setelah sadar, ia mengarahkan kepada Allah sebuah pertanyaan sederhana. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki supaya aku lakukan? Dan sejak itu, dengan berbalik arah, ia mulai menulis kisah lain, kisah kekudusan yang mengagumkan, yang kita semua kenal, dengan menanggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan. Hidup dalam kemiskinan, dan lebih memilih cinta kepada sesama, terutama yang lemah dan kecil, daripada emas, perak, dan kemewahan milik ayahnya. Dan betapa banyak santo dan santa lain yang bisa kita ingat. Terkadang kita menggambarkan mereka sebagai tokoh besar, lupa bahwa semuanya berawal ketika mereka masih muda dan berkata iya kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya tanpa menyisakan apapun bagi diri mereka. Santo Agustinus menceritakan bahwa dalam simpul kusut hidupnya,
sebuah suara di lubuk hatinya berkata, "Aku menginginkanmu." Dan begitulah Allah memberinya arah baru, jalan baru, logika baru, di mana tidak ada satupun dari keberadaannya yang hilang. Dalam kerangka inilah hari ini kita memandang Santo Pier Giorgio Frassati dan Santo Carlo Acutis, seorang pemuda dari awal abad ke-20 dan seorang remaja dari zaman kita. Keduanya sama-sama jatuh cinta kepada Yesus dan siap menyerahkan segalanya baginya. Pier Giorgio menemukan Tuhan melalui sekolah dan kelompok-kelompok gerejawi, aksi Katolik, konferensi Santo Vincentius, Fuji, Ordo Ketiga Dominikan, dan ia memberi kesaksian dengan sukacita hidup dan imannya melalui doa, persahabatan, dan karya amal. Sampai-sampai karena sering terlihat mengangkut gerobak penuh bantuan bagi orang miskin di jalanan Torino, teman-temannya menjulukinya Frassati perusahaan angkutan. Bahkan sampai sekarang, hidup Pier Giorgio menjadi cahaya bagi spiritualitas awam. Baginya, iman bukanlah devosi pribadi, melainkan digerakkan oleh kekuatan Injil dan keterlibatan dalam asosiasi gereja. Ia terlibat penuh dalam masyarakat, memberi kontribusi pada kehidupan politik, dan dengan semangat pengabdikan diri bagi kaum miskin. Sementara itu, Carlo menemukan Yesus dalam keluarga, berkat orang tuanya, Andrea dan Antonia, yang hadir di sini hari ini bersama kedua saudaranya, Francesca dan Michelle. Lalu di sekolah juga, dan terutama dalam sakramen yang dirayakan dalam komunitas paroki. Ia tumbuh dengan alami, mengintegrasikan doa, olahraga, belajar, dan amal dalam keseharian sebagai anak dan remaja. Keduanya, Pier Giorgio dan Carlo, menumbuhkan cinta kepada Allah dan sesama melalui cara-cara sederhana yang bisa dilakukan semua orang. Misa harian, doa, terutama adorasi Ekaristi. Carlo biasa berkata, "Di depan matahari kita menjadi kecoklatan, di depan Ekaristi kita menjadi kudus." Dan juga, kesedihan adalah pandangan yang terarah pada diri sendiri. Kebahagiaan adalah pandangan yang terarah pada Allah. Pertobatan tidak lain hanyalah memindahkan pandangan dari bawah ke atas, cukup dengan satu gerakan mata. Hal lain yang penting bagi mereka adalah sering melakukan pengakuan dosa. Carlo menulis, satu-satunya hal yang benar-benar harus kita takuti adalah dosa. Dan ia heran karena dalam kata-katanya, orang-orang begitu sibuk menjaga keindahan tubuh mereka, tetapi tidak peduli akan keindahan jiwa mereka. Keduanya juga memiliki devosi besar kepada para santo santa dan kepada perawan Maria, serta dengan murah hati mempraktekkan amal. Pier Giorgio berkata, "Di sekitar orang miskin dan orang sakit, aku melihat cahaya yang tidak kita miliki." Ia menyebut amal sebagai dasar dari agama kita, dan seperti Carlo, ia melaksanakannya terutama melalui tindakan-tindakan kecil yang konkret, sering tersembunyi, menjalani apa yang Paus Fransiskus sebut kekudusan pintu samping. Bahkan ketika sakit menimpa dan memutus singkat hidup muda mereka, hal itu pun tidak menghentikan mereka untuk mengasihi, mempersembahkan diri kepada Allah, memujinya, dan mendoakan diri sendiri serta semua orang. Suatu hari Pier Giorgio berkata, "Hari kematianku akan menjadi hari terindah dalam hidupku." Dan dalam foto terakhirnya, ketika ia mendaki gunung di Val di Lanzo, dengan wajah mengarah ke puncak, ia menulis, "Verso l'alto," menuju ke atas. Sementara Carlo, yang bahkan lebih muda, suka berkata bahwa surga selalu menunggu kita dan mencintai hari esok berarti memberikan yang terbaik dari buah hidup kita hari ini.
Saudara-saudari terkasih, Santo Pier Giorgio Frassati dan Santo Carlo Acutis adalah undangan bagi kita semua, terutama bagi kaum muda, untuk tidak menyia-nyiakan hidup, tetapi mengarahkannya ke atas dan menjadikannya sebuah mahakarya. Mereka menguatkan kita dengan kata-kata mereka, "Bukan aku, tetapi Allah," kata Carlo. Dan Pier Giorgio berkata, "Jika engkau menempatkan Allah sebagai pusat dari setiap tindakanmu, maka engkau akan sampai hingga akhir." Itulah rumus sederhana, namun unggul dari kekudusan mereka. Dan itu adalah sebuah kesaksian yang kita semua dipanggil untuk mengikutinya, supaya kita bisa mengecap hidup sepenuhnya dan menyongsong Tuhan dalam pesta surga. Kalian ingin sekolah dengan fasilitas yang lengkap? Atau kurikulum yang inovatif? Dengan guru yang profesional? Atau mau belajar dengan metode yang kreatif dan modern? Kalian mau jadi juara? Atau ingin eksplorasi bakatmu di bidang seni, olahraga, dan teknologi? Semua itu bisa kalian dapatkan di Sekolah Yosudarso Metro. Di sini bukan hanya sekolah, tapi rumah kedua kalian untuk meraih mimpi. Saat ini, SMP SMA Yosudarso Metro telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Ayo tunggu apa lagi, buruan daftarkan diri kamu di Sekolah Yosudarso Metro. Sekolah Deonian, Grid Lokoresa, bisa!